Jadi nanti ada di sini adalah E, C, A, B, D. Itu susunannya. Oke, lebih jelasnya bagian B. Nah, coba lihat bagian B. Bagian B itu belum diurutkan menjadi teks prosedur. Coba diurutkan dulu. Yang mana nomor satunya? Urutkan yang benar di depan. Begitu juga nomor 2. Oke? Nah, coba dulu dikerjakan bagian B, disusun sampai menjadi teks prosedur yang utuh. Oke, silakan. Oke, Miss. Nah, coba ya nomor berapa? Saya mulai dari 1 ya. Saya mengerjakan apa yang pertama sekali diambil. Mengambil formulir pendaftaran itu nomor bagian D. D yang pertama. D yang pertama ya. Oke, habis itu nanti susun setelah itu. Bagian D pertama, D pertama. Oke? Nah, silakan lanjutkan itu. Setelah D apa lagi? Baru nomor 2, apa nomor berapa? Bagian A atau bagian B yang diawali dan itu. Coba dikerjakan dulu. Nah, udah ya? Nah, silakan dikerjakan. Udah? Halo? Bisa dengarkan suara Miss? Bentar, Miss. Iya. Sebentar, Miss, sedikit lagi. Iya, disusun ya, disusun. Yang mana? Oke, Miss, nomor 1 udah. Nomor 1 apa? Nah, setelah D apa? A. Mengisi formulir. Ya, betul. Oke. Baru F. F, menyerahkan formulir yang sudah diisi. Oke, C. C. Ya. Baru E, baru B. Baru E. Setelah E apa lagi? B. B. Oke, sudah semua? Berarti D, A, F, C, E, B. Yang lain yang belum mengerjakan. D, betul? A, oke. F, F, baru masuk ke C. C, mengikuti tes ujian selesai. Baru E, melihat pengumuman penerimaan. Ya, baru masuk ke B, mendaftar ulang bagi siswa yang diterima. Nah, misalnya, ini apa teks prosedur ini, Nak? Untuk mengikuti ujian kayak SBMPTN gitu, Miss. Yang ini. Masuk sekolah gitu. Iya. Iya kan? Coba buat dulu judulnya. Judulnya apa? Apa judulnya ini? Teks prosedur apa? Cara mengikuti ujian masuk sekolah. Ah, ya gitu. Ujian penerimaan masuk sekolah. Ya, cara ya mengikuti ya penerimaan kuliah kalau kuliah ya. Nah, kalau sekolah berarti buat ya. SBMPTN. Iya. Itu ya. Nah, jadi itu teks prosedur. Teks prosedurnya apakah ini pemakaian barang atau petunjuk kerja? Petunjuk kerja. Petunjuk kerja. Oke, petunjuk kerja. Ini petunjuk kerjanya. Ya. Nah, habis itu bagian nomor 2. Apa nomor 2? Gimana dimulai dari nomor berapa? Bagian berapa? Saya permisi ya ke toilet. Ya. Nomor berapa? Dari D. Yang nomor 2 kan, Miss? Iya, nomor 2. Nomor 2. D. Siapkan arang sebagai media pot. Iya. Bukan siapkan rumpun anggrek. Kalau misalnya Mana yang duluan? Iya, tapi mana yang lebih? Siapkan dulu rumpun anggreknya. Atau kita cari? CD ya. CD, oke. C. Habis itu D. D, habis D. Masukkan arang ke pot. Iya ya, masukkan arang ke pot. Oke. A, habis itu
B. Masukkan rumpun anggrek dalam pot. Ya, B. Baru E. E. Letakkan dan gantung pot di tempat yang cukup sinar matahari. Oke. E. Oke. Ya. Iya. Ya, Yu. Tadi keluar karena jaringan nih. Iya. Apa itu? Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 13. Yang bagian mana? 13. Bagian B. Yang 1 dan 2 itu. Iya. Udah tahu Ayu? Susun yang benar. Nah, oke. Sekali lagi ya untuk nomor 2. Berarti susunannya C. Baru D. Ya, betul? Oke, masuk A. Habis A, B. Oke. Setelah B baru E. Ada berapa? Ada 5 ya? Oke, jadi seperti itu. Itu penjelasan untuk susunan informasi menjadi teks prosedur yang benar dan lengkap. Nah, sekarang saya tanya, nomor 2 itu teks prosedur apa ini? Petunjuk kerja, pemakaian barang, atau untuk kegiatan lainnya? Coba, siapa ya? Kegiatan ya, kegiatan. Oke, buat judulnya, apa judulnya ini? Menanam anggrek. Cara menanam rumpun. Ya, begitu judulnya. Cara menanam rumpun anggrek. Oke, jadi kedua ini, baik nomor 1, nomor 2, ini adalah teks prosedur. Ya, teks prosedur. Tapi kalau dalam strukturnya adalah ini bukan pernyataan umum. Tapi apa ini? Yang bagian B ini? Struktur nomor berapa? Struktur nomor 1 atau nomor 2? Tahapan, betul. Ya, tahapan, betul. Jadi tahapan. Ya, tahapan itu bagian B. Nah, sedangkan di bagian A itu namanya struktur bagian pernyataan umum. Cuma dia adalah berupa himbauan. Ya. Nah, jadi bagaimana bisa dipahami dulu bagaimana tentang menguraikan ini sering sekali ini ditanya di ujian nasional ya. Katanya nanti dibuatlah teks prosedur ya, misalkan cara pemakaian barang 1, 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. Ya. Baru nanti dibuat soal ujian nasionalnya begini. Ya, berdasarkan susunan teks prosedur di atas ya. Itu susunlah dengan benar sehingga menjadi satu teks prosedur yang lengkap dan benar. Nah, jadi kamu tinggal mengurutkan saja. Nah, nanti dia gunakan A, ya bagian A. Nah, misalkan bagian A itu 1, 3, 6, 7, ya. Baru nomor 2 misalkan 1, 4, 5, 6. Nah, seperti itu modelnya di ujian nasional. Ya, tentu kalau sudah belajar kita di sini, ya silakan. Sudah belajar kita tentang ini berarti bisa dipahami. Begitu. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya bagian A dan B? Halo? Bagian A dan B bisa? Bisa? Halo? Iya, Miss. Bisa ya, bagian A dan B. Nah, Iya, Miss. Oke. Perhatikan untuk kajian kelompok 1. Nih, perhatikan di bawah ini. Ada kajian kelompok 1. Nah, di situ cara efektif menyimak pidato. Udah dibaca? Cara efektif menyimak pidato. Ya, sebelum kita sampai pada isi, saya jelaskan dulu. Mulai dari mendengar sampai dengan berikut itu adalah pernyataan umum. Ya. Dari kata bersikap sampai dengan cegah.
ya, sampai nomor 3 itu namanya tahapan, ya. Nah, baru yang terakhir dari kata ayo sampai dengan kata bijak itu namanya penegasan ulang. Oke? Bisa dipahami? Saya ulangi. Bisa, Miss. Saya ulangi ya. Coba lihat kajian kelompok 1 yang ada di bawah. Di halaman 13. Oke. Jadi strukturnya tadi saya jelaskan 3 kan? 3 bagian kan? Ada pernyataan umum, ada tahapan, ada penegasan ulang. Oke. Saya tentukan struktur pertama. Struktur pertama itu mulai dari mendengar sampai dengan berikut. Itu namanya pernyataan umum. Ya, nanti saya jelaskan kenapa itu pernyataan umum. Oke. Dari kata bersikap secara positif sampai dengan ya, nomor 3. Nomor 3, cegahlah gangguan. Berarti itu adalah tahapan. Nah, baru terakhir kata ayo sampai dengan sikap bijak. Ya, bijak ya, berarti itu adalah penegasan ulang. Saya jelaskan satu-satu. Kenapa itu dari paragraf mendengar sampai dengan ya sebagai berikut itu pernyataan umum. Umumnya kalau teks prosedur tuh kayak ada harus pembukaan dulu nggak sih, Miss? Iya, dan gitu. iya dilengkapi dengan definisi ya, definisinya. Iya, secara umumnya. Kalau istilahnya adalah generalisasinya, pernyataan umumnya. Iya. Ya, mendengar menyimak itu apa gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan aktivitas untuk melakukan sepintas misalkan menyimak sesuatu hal ya secara saksama ya, bukan seksama ya. Apa yang bakunya? Seksama atau seksama? Saksama atau seksama? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu itu kata seksama dengan seksama? Apa yang bakunya itu, Nak? Ini nih. Seksama, Miss. Salah. Yang benarnya adalah saksama. Sama-sama. Bukan saksama juga. Ya. Ya, Gaby bilang saksama. Oke. Berarti A, Miss. Iya, A. Itu saksama. Makanya kalau kamu lihat soal-soal Miss di bahasa Indonesia, ya. Itu kan yang sering kamu mabuk itu kalau kamu kerjakan, kan sering kalau ujian kan? Ini soal Miss Sari mabuk kita, banyak teksnya. Mabuk. Pada saat ujian mabuk kan? Jadi kan sering Miss buat di dalam soal Miss itu begini. Cermatilah teks berikut ini dengan saksama, iya kan? Mungkin menurut kamu aneh ya, kok Miss Sari bilangnya saksama sih? Jadi yang bakunya itu saksama, bukan seksama. Lalu pertanyaannya, kenapa Miss Sari buat kata seksama? Yang sering saya dengar kan orang-orang seksama. Itulah orang kurang memahami bagaimana penggunaan kata-kata yang baku, yang lazim, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sama dengan begadang itu. Begadang kan, kalau karena miskan orang Nias, itu aneh bahasanya, nggak dihilangkan R. Padahal bukan begitu, bukan bergadang. Tapi itu namanya begadang. Begadang. Kenapa begadang? Karena itu adalah ada penghilangan konsonan, ya, konsonan di tengah-tengah kata, itu sering dikatakan kontaminasinya. Jadi dihilangkan satu kata. Itu ya untuk penggunaan itu. Oke. Kembali kita ke teksnya. Ke teks prosedur. Nah, oke. Berarti itu pernyataan umumnya. Sekarang masuk ke prosedur, teks prosedur struktur kedua. Misalnya, kenapa tadi Miss mengatakan mulai nomor 1 bersikap secara positif sampai dengan cegahlah, itu tahapan. Coba, siapa yang bisa jawab?